Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuswatun Kasana dengan NIM 18622011178. Dan saya berada di kelas 6 SIF 2. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang mata kuliah metode penelitian akuntansi. Pada materi kali ini saya ingin membahas tentang yang pertama, sistematika usulan penelitian skripsi, yaitu terdapat penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang datanya merupakan data kuantitatif, sehingga data analisisnya juga data kuantitatif. Data kuantitatif ini dalam bentuk angka ataupun data kualitatif yang diangkakan, seperti contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Atau juga 5 sama dengan selalu, 4 sering, 3 kadang, 2 jarang, dan 1 tidak pernah. Data kuantitatif ini dibagi menjadi 2, yaitu data diskrit atau nominal dan data kontinu. Dan pada sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif ini terdapat latar belakang masalah, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Pada latar belakang masalah ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Nah, pada latar belakang masalah ini kita membahas tentang masalah apa yang akan kita teliti. Setelah itu, tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Setelah itu ada metode penelitian. Yang pertama ini ada batasan konsep dan definisi operasional variabel. Nah, definisi operasional ini adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang pengukuran sebuah variabel, semacam sistematika yang dilakukan oleh peneliti tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel dan dapat menentukan apakah tentang menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau perlu pengukuran yang baru. Yang kedua ini ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Nah, validitas ini adalah suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, dan kesohihan yang mengarah pada ketetapan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Setelah itu, reliabilitas ini adalah suatu konsistensi sebuah tes dalam mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur pada saat kita melakukan penelitian. Dan yang ketiga ini teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data ini berisi penjelasan tentang pengumpulan data yang kita gunakan pada saat kita melakukan penelitian. Yang keempat ini populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Yang ini teknik pengambilan sampel ini untuk menggunakan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Jadi kita akan memberikan penjelasan tentang sampel yang kita teliti pada saat penelitian. Yang kelima, teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini memberikan penjelasan tentang analisis atau uji statistik yang digunakan. Dan perlu kita ingat juga, penggunaan teknik analisis data ini harus konsisten jenis datanya pada awal penelitian sampai akhir penelitian. Seperti itu. Dan selanjutnya ini ada sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang datanya adalah data kualitatif, sehingga analisisnya juga analisis kualitatif atau deskriptif. Contohnya ini data kualitatif seperti manis, pahit, baik, kurang baik, setuju, tidak setuju, jarang, sering, tidak pernah, dan sebagainya. Pada sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif ini terdapat juga latar belakang masalah dan tinjauan pustaka. Pada latar belakang masalah dan tinjauan pustaka ini sama dengan penelitian skripsi kuantitatif, tetapi pada metode penelitiannya itu berbeda. Yang pertama masih sama, yaitu batasan konsep dan definisi operasional variabel. Nah, yang kedua ini langsung teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan datanya masih sama, memberikan penjelasan tentang pengumpulan data yang kita gunakan pada saat melakukan penelitian.
Nah, yang ketiga ini penetapan responden dan informan penelitian. Pada penetapan responden ini kita memberikan penjelasan tentang dasar yang penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya pada saat kita melakukan penelitian. Dan yang kelima ini ada teknik analisis data. Teknik analisis data juga memberikan penjelasan tentang analisis data yang kita gunakan. Dan kita harus konsisten sama seperti data kuantitatif tadi, harus konsisten jenis datanya, dan kita harus menjelaskan pendekatan yang kita gunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitiannya. Setelah itu kita masuk ke dalam metode penelitian, teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Pada landasan teori ini, pada saat melakukan penelitian, usahakan pustakanya terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Biasanya jurnal yang dipakai ini yang kita gunakan untuk menjadi referensi ini 5 tahun ke belakang. Jadi jurnal yang terbaru yang kita gunakan. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Jadi kita harus menguraikan secara jelas pustaka yang kita masukkan dan apa yang berhubungan tentang penelitian tersebut. Nah, pada tinjauan pustaka ini menguraikan tentang teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang kita usulkan. Jadi jurnal-jurnal yang lalu kita jadikan bahan untuk kita melakukan penelitian. Setelah itu pada tinjauan pustaka ini mengacu pada daftar pustaka. Nah, selanjutnya pada manfaat landasan teori. Nah, manfaat landasan teori ini yang pertama untuk memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dijelaskan. Yang ketiga, memperjelas masalah penelitian. Nah, selanjutnya ada penulisan sumber catatan. Pada penulisan sumber catatan ini, formatnya itu teks dalam kurung nama keluarga pengarang, tahun terbitan. Dan yang kedua, nama pengarang teks dalam kurung tahun terbitan. Selanjutnya pada landasan teori ini ada yang pertama ada grand teori dan penelitian sebelumnya. Setelah itu penulisan sumber catatan. Nama belakang dan tahun. Contohnya seperti yang tadi format dasarnya nih. Contohnya yang pertama ini ada teks, yaitu teksnya kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Buka kurung nama keluarga dan pengarang. Nah, nama keluarga dan pengarang ini adalah Cons dan O'Donnell, tahun terbitan 2008 tutup kurung. Nah, format dasarnya dan contohnya sudah dijelaskan. Setelah itu format dasar yang kedua yaitu nama pengarang teks, yaitu Mayang Sari, dan tahun terbitannya 2002 dalam kurung 2002. Setelah itu penelitian yang pernah diteliti oleh Mayang Sari pada tahun 2002 itu menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialisasi di industri auditor. Selanjutnya ada kerangka konsep. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Jadi variabel X dan Y ini harus saling berhubungan. Misalnya variabel X menjadi variabel bebas dan variabel Y ini menjadi variabel pengikatnya. Setelah ini perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Jadi hipotesis ini adalah jawaban sementara yang terhadap masalah yang bersifat praduga atau karena masih harus dibuktikan kebenarannya gitu. Jadi jawaban sementara terhadap masalah penelitian ya. Setelah itu ada jenis-jenis hipotesis. Ada hipotesis tanpa arah. Hipotesis tanpa arah ini adalah hipotesis di mana peneliti belum tegas bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel independen tersebut.
Contohnya ini adalah kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Jadi belum terlalu tegas pada saat menentukan variabelnya. Yang kedua, hipotesis berarah. Hipotesis berarah ini adalah hipotesis di mana peneliti dengan tegas menyatakan variabel independen berpengaruh pada variabel independen tersebut. Contohnya seperti kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif, atau contohnya juga kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan, misalnya seperti itu. Jadi bisa terlihat dari jenis hipotesis tanpa arah dan berarah ini, sudah terlihat kalau berarah ini memang sudah dinyatakan tegas jika kualitas audit sangat berpengaruh positif. Sementara pada saat hipotesis tanpa arah ini belum terlalu tegas diketahui apakah itu berpengaruh positif atau negatifnya. Slide selanjutnya ini ada hipotesis statistik. Dan di sini ada gambaran hipotesis statistik. Selanjutnya dalam hipotesis statistik ini terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol ini diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Jadi tidak ada perbedaannya. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Sementara hipotesis alternatif ini lawannya hipotesis nol. Hipotesis alternatif ini berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Gitu. Slide selanjutnya, hipotesis nol menyatakan tidak ada, seperti tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi sampel yang sama. Jika hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan dari beberapa variabel tersebut. Selanjutnya ada bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif ini adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Seperti contohnya pada perumusan masalah, yaitu seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, atau seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari tiga permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya adalah, jadi ini hipotesis deskriptif ini dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan antara atau hubungan. Jadi misalnya perumusan masalahnya seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, maka rumusan hipotesisnya ini langsung daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam, atau seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten. Nah, langsung dirumuskan hipotesisnya, produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton. Jadi tidak ada perbandingannya, seperti itu. Langsung ke slide 35, yaitu statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Ada jenis atau tingkatan datanya, yaitu nominal, ordinal, menurut interval, atau rasio. Selanjutnya ada teknik statistik yang digunakan untuk pengujian. Pada jenis atau tingkatan data nominal ada tes binomal dan Chi-kuadrat atau satu sampel. Tes binomial ini adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menggantikan uji statistik. T jika asumsi N kecil dan populasi normal sebagai syarat uji T tidak dipenuhi. Sementara itu, Chi-kuadrat ini adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala dua variabel adalah nominal. Setelah itu ada ordinal. Teknik statistik yang digunakan ini untuk pengujian yaitu rantes. Rantes ini adalah salah satu uji statistik dan parametrik.
Dan jika menurut interval atau rasio, itu memakai t-test. T-test ini untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang dinyatakan bahwa antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama. Selanjutnya ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif ini pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contohnya ini rumusan masalah pada hipotesis komparatif. Adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4? Dan hipotesisnya ini ada 3. Yang pertama ini tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4. Atau kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non-Big 4. Atau kualitas KP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KP non-Big 4. Jadi ada perbandingan jika memakai hipotesis komparatif, sedangkan jika hipotesis deskriptif ini tidak. Jadi langsung menyatakan suatu perumusan masalah tersebut. Kita langsung merumuskan hipotesisnya. Tidak ada perbandingan seperti itu. Selanjutnya ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Dan macam datanya ada interval rasio, nominal, dan ordinal. Interval rasio ini adalah masuk ke dalam kualitatif. Data ini merupakan data dengan variabel yang dapat diukur secara numerik atau yang disebut variabel kuantitatif. Jadi yang seperti yang tadi disebutkan, kuantitatif ini berupa angka-angka. Seperti itu. Jika dua sampel korelasi dan independen. Pada korelasi di tes dua sampel ini uji statistik parametrik yang membandingkan dua kelompok independen untuk menentukan apakah ada bukti bahwa rata-rata populasi secara statistik signifikan berbeda. Dan selanjutnya pada interval rasio pada komparatif sampel ini ada one way ANOVA dan two way ANOVA. One way ANOVA ini dilakukan untuk menguji perbedaan tiga kelompok atau lebih berdasarkan satu variabel independen. Sementara two way ANOVA ini adalah jenis uji statistik parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Setelah itu ada nominal. Selanjutnya ada MC-NEMAR pada dua sampel yang korelasi. MC-NEMAR ini salah satu alat statistik non-parametrik yang digunakan untuk uji perbedaan dua sampel berpasangan. Sementara pada independen ada Fisher-Exact, yaitu uji yang digunakan untuk melakukan analisis pada dua sampel. Dan C-Quadrat two sampel ini penguji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dan pengaruh antara dua buah kelompok sampel. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini kita bahas slide selanjutnya, yaitu hipotesis hubungan asosiatif. Hipotesis asosiatif ini adalah hubungan suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya pada rumusan masalah ini, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Lalu rumusan dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Seperti yang sudah dijelaskan, jika hipotesis nol ini jika hipotesis nol ini menyatakan tidak ada. Selanjutnya ada statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Macam mata tingkatannya yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Pada nominal ini, teknik korelasi yang digunakan yaitu koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi ini adalah uji korelasi dua variabel yang berskala data nominal. Dan yang ordinal ini adalah tipe data statistik kategori di mana variabel memiliki kategori alami. Dan pada teknik korelasi yang digunakan ini ada Spearman rank,
dan kendal tau. Spearman rank ini adalah uji non-parametris untuk mengukur kesesuaian data yang bersumber dari dua subjek yang berbeda. Sedangkan kendal tau ini adalah statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan ordinal antara dua besaran yang diukur. Sementara interval dan rasio ini adalah masuk ke dalam kualitatif data, merupakan data dengan variabel kuantitatif, jadi melalui angka juga. Dan pada teknik korelasi yang digunakan ini ada Pearson product moment, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Pearson product moment ini adalah korelasi yang digunakan untuk data kontinu dan data diskrit. Sedangkan korelasi ganda ini adalah suatu korelasi yang bermaksud untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel. Sedangkan korelasi parsial ini adalah suatu metode pengukuran ke arah hubungan korelasi antara variabel bebas dan variabel tidak bebas dengan mengontrol korelasi antara variabel yang tidak terkontrol. Seperti itu. Selanjutnya ada hipotesis kausal, yaitu sebab akibat. Hipotesis kausal ini adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya ini, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja, dan rumusan hipotesis nolnya ini adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.